Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Majalengka ingin melaporkan hasil kajian teori folklore yaitu ari-ari bayi. Di sini kami dari kelompok Majalengka yang beranggotakan Adinda Tri Amelia, Agiana Gipari, Dipana Putri Ramadhani, Bibi Regina Pertiwi, dan Ilana Fajar. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pengertiannya yaitu plasenta atau ari-ari bayi merupakan nyawa lain atau saudara kembar bayi yang dilahirkan, sehingga penguburan ari-ari yang dilakukan menjadi bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap nyawa lain atau saudara kembar bayi tersebut. Sehingga Indonesia memiliki identitas budaya dan adat istiadat yang unik serta mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal. Tradisi Sunda kaya akan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya tradisi penguburan ari-ari bayi. Masyarakat Sunda biasanya melakukan tradisi penguburan ari-ari untuk menghormati bayi yang baru lahir, serta mewarisi tradisi nenek moyang. Hal tersebut dilakukan bukan hanya sekedar mengubur ari-ari atau plasenta bayi saja, akan tetapi dipercaya akan membawa hal baik bagi bayi yang baru lahir maupun bagi keluarga itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan tradisi ari-ari bayi di Majalengka. Penguburan ari-ari bayi di Majalengka seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia seringkali memiliki nilai budaya dan spiritual yang penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Secara umum, ari-ari adalah plasenta yang dikeluarkan setelah kelahiran bayi. Dalam tradisi masyarakat Majalengka, penguburan ari-ari seringkali dilakukan dengan tujuan menjaga kesejahteraan bayi yang baru lahir dan untuk menghormati makhluk hidup yang ada di dalamnya. Masyarakat Majalengka melaksanakan tradisi penguburan ari-ari yang biasa disebut mengubur ari-ari. Masyarakat Majalengka mempercayai tradisi ini dalam proses penguburan ari-ari bayi, yaitu dengan cara yang pertama dicuci terlebih dahulu ari-ari atau plasenta bayi, kemudian memasukkan ke dalam kendi sambil diberikan gula, asam, dan garam. Ketika menuju ke halaman rumah untuk dikuburkan, ari-ari bayi dibawakan oleh ayah dari bayi tersebut. Sebelum ari-ari dikuburkan, sang ayah mengajahi ari-ari tersebut untuk menyucikan dan membawa keberkahan. Kemudian ari-ari dikuburkan dan ditaburi bunga. Setelah selesai melakukan penguburan, ari-ari didoakan supaya anak tersebut mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Proses penguburan dan doa sudah selesai. Tempat dikuburnya, ari-ari diberi tanda dan pengurung ayam serta diberi penerangan lampu atau lilin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tradisi penguburan ari-ari di daerah Cirebon. Masyarakat Cirebon mempunyai tradisi yang sangat unik. Tradisi dalam arti sempit adalah berbagai gagasan dan benda material yang mempunyai makna khusus yang asalnya dari masa lalu. Tradisi penguburan ari-ari atau plasenta yang disebut ari-ari Bali oleh masyarakat Cirebon. Ari-ari Bali merupakan salah satu kebudayaan dan tradisi yang masih bertahan atau masih dilestarikan dengan baik hingga saat ini. Dalam menjalankan tradisi ini, masyarakat Cirebon diharuskan untuk melakukannya secara langsung setelah bayi dilahirkan atau harus dilaksanakan pada hari itu juga ketika sang bayi lahir dan tidak boleh dimalamkan atau ditunda. Pelaksanaan ari-ari Bali yang sudah menjadi tradisi turun-temurun ini tidak diperkenankan untuk dilakukan sembarangan atau asal-asalan. Maksudnya tradisi ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah sang bayi lahir. Selain dari segi waktu, tata cara melakukan tradisi ari Bali ini juga terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama mencuci dan menyiapkan ari-ari. Selain itu, dari pihak keluarga bayi menyiapkan benda-benda yang dibutuhkan dalam tradisi ari-ari Bali seperti kendi, gula, garam, asam, bunga, kain putih, payung, dan lampu. Peralatan dan bahan tradisi ari-ari Bali sudah lengkap, kemudian ari-ari dibungkus menggunakan kain putih dan dimasukkan ke dalam kendi yang sudah disediakan. Selanjutnya,
Kendi diisi dengan bahan-bahan yang menjadi syarat sebelum ari-ari dikubur, seperti garam, gula, dan asam. Kendi yang sudah terisi ari-ari Bali ditutup dan dibawa oleh salah satu keluarga bayi sebelum dikubur. Khusus tradisi di daerah saya, yaitu daerah Susukan Lebak, jika bayi yang dilahirkan itu perempuan, maka ari-ari dibawa atau digendong oleh seorang laki-laki. Akan tetapi jika bayi yang lahiran atau yang keluarnya itu bayi laki-laki, maka yang menggendong atau yang membawanya itu harus seorang perempuan. Setelah penguburan ari-ari dilakukan di halaman rumah dan didampingi dari ayah dari sang bayinya sendiri dengan memegang sebuah payung. Jadi pas kita membawa ari-ari itu, si ayahnya itu harus membawa payung di posisi belakang seseorang yang menggendong ari-arinya itu untuk dikuburkan. Setelah dikuburkan, kemudian ari-ari itu diazani dan diiringi doa, lalu dikuburkan. Tahap terakhir, tempat kubur ari-ari diberi tanda dengan payung dan diberi bunga serta penerangan berupa lampu atau lilin. Masyarakat Ciamis juga memiliki tradisi yang sama dalam penguburan ari-ari. Sama halnya seperti daerah Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, tradisi penguburan ari-ari dilakukan ketika sang bayi lahir, maka hari itu juga tradisi penguburan ari-ari langsung dilaksanakan. Ari-ari akan dicuci, diberi garam, asam, dan gula sambil dibacakan doa. Karena mayoritas masyarakat di Ciamis ini beragama Islam, jadi doa-doa yang dibacakan menggunakan syariat Islam. Perbedaannya, tradisi di Ciamis ini, ari-ari akan dibalut oleh kain berwarna-warni, lalu dimasukkan ke dalam kendi. Tetapi dalam penguburannya itu sama seperti daerah Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, yang dimana ari-ari akan dikubur di dekat halaman rumah atau pekarangan rumah dan dilindungi dengan pengurung ayam. Proses penguburan ari-ari pada masyarakat Indramayu agak sedikit berbeda. Mereka memiliki tradisi unik dalam proses penguburan ari-ari yang biasa mereka sebut itu ngupati. Tradisi ini merupakan simbol harapan dan doa kedua orang tua untuk masa depan anaknya kelak. Kemudian pelaksanaan ngupati di daerah Indramayu merupakan dimasukkannya plasenta atau ari-ari bayi ke dalam kendi kecil yang terbuat dari tanah liat, kemudian diberi garam dan bawang putih yang bertujuan agar ari-ari bayi tidak tercium bau amis. Lalu dimasukkannya juga koin ke dalam kendi yang dipercaya melambangkan kemakmuran dan harapan agar bayi memiliki kehidupan yang berkecukupan. Kemudian ditutup menggunakan kulit pohon asam yang di tengahnya diberi lubang untuk dimasukkan sumuk kecil yang dipercayai sebagai saluran nafas bagi warga sekitar. Dan pada malam hari biasanya diberi lampu minyak hingga pusar sang bayi terlepas. Warga sekitar itu menyebutnya caplok. Masyarakat percaya jikalau menyimpan ari-ari yang baru lahir ke dalam kendi lalu ditutup dengan pohon asam akan mendapat keselamatan bagi sang bayi. Masyarakat juga percaya hal tersebut dilakukan guna mengusir dan menjauhi sang bayi dari makhluk-makhluk gaib. Maka dari itu tak heran jika di daerah Indramayu, khususnya daerah Juntinyuat, banyak pohon asam yang rata-rata batangnya itu berlubang. Persamaan dan perbedaan dalam melakukan tradisi penguburan ari-ari di daerah Majalengka, Cirebon, Ciamis, dan Indramayu. Penggunaan kain dalam tradisi penguburan ari-ari di Majalengka, Cirebon, dan Indramayu dibungkus dengan kain putih dan dibawa dengan cara digendong menggunakan kain biasa. Sedangkan di Ciamis, kain yang digunakan untuk membalut ari-ari yaitu berwarna-warni dan dibawa dengan cara digendong menggunakan kain berwarna putih. Lalu alat dan bahan yang digunakan yaitu kendi, bunga, garam, asam, lampu atau lilin,
dan karu ayam sebagai penanda dan penghalang. Sedangkan di Cirebon, penghalang dan penanda menggunakan payung. Selanjutnya, pemberian bunga dilakukan setelah dikuburkan ari-ari. Pelaksanaan tradisi diiringi oleh keluarga dan ayah sang bayi menggunakan pakaian bebas asal sopan. Sedangkan di Indramayu memiliki ketentuan khusus dalam berpakaian. Kalau tidak salah di Indramayu itu menggunakan kebaya. Untuk yang tadi saya sebutkan itu perbedaannya dan yang tidak saya sebutkan semuanya masih tetap sama. Dalam teori fungsionalisme, penguburan ari-ari ini dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu orang tua dalam proses transisi peran sosial dari mulai kehamilan hingga menjadi orang tua. Oleh karena itu, proses transisi penguburan ari-ari bayi ini melibatkan ayah dari sang bayi ini. Hal ini mewakili rasa syukur atas kelahiran anak dan menunjukkan bahwa ayah memiliki peran penting dalam kehidupan anak sejak awal. Tradisi penguburan ari-ari berkaitan juga dengan kesehatan dan lingkungan. Dalam hal ini, masuk ke dalam teori kesehatan dan lingkungan. Misalnya dari bahan dan alat yang digunakan dalam tradisi penguburan ari-ari. Dalam aspek medis, ari-ari merupakan media yang mudah membusuk dan menjadi sarang bakteri, bahkan parasit jika tidak ditangani dengan baik. Dalam beberapa kasus, ari-ari sebagai salah satu faktor penyebaran penyakit hepatitis dan HIV. Penggunaan kain dan kendi dilakukan supaya ari-ari dapat terurai dengan alami, dan penggunaan garam, gula, asam, atau daun-daunan tertentu itu digunakan untuk menghilangkan bau ciri khas dari ari-ari tersebut dan mempercepat dekomposisi. Maka dari itu, jika tradisi ini digunakan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai caranya, itu akan berdampak baik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Lanjut, saya akan menjelaskan teori psikologis dalam penguburan ari-ari bayi ini. Pengaruh ikatan ibu dan anak sangat erat, begitu pula dengan ari-ari yang bisa dipandang sebagai simbol ikatan kuat antara ibu dan bayi. Beberapa masyarakat yang melakukan tradisi penguburan ari-ari meyakini bahwa perawatan atau penghormatan terhadap ari-ari dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi bayi yang baru lahir. Hal ini berkaitan dengan teori psikologis yang menganggap bahwa hubungan emosional yang kuat antara ibu dan anak memiliki hal positif pada perkembangan psikologis bayi. Selanjutnya ada teori religiusme. Tradisi yang mengaitkan dengan keagamaan salah satunya adalah tradisi penguburan ari-ari. Mayoritas masyarakat yang melakukan tradisi penguburan ari-ari menggunakan doa-doa dalam pelaksanaan tradisinya. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan memegang teguh adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Doa yang dilakukan berupa doa kebaikan bagi yang mendoakan atau keluarga maupun yang didoakan sang bayi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ari-ari bayi atau plasenta merupakan organ yang berfungsi penting dalam mendukung kehidupan bayi selama dalam kandungan dengan menyuplai oksigen dan nutrisi serta membuang limbah dan karbon dioksida. Secara budaya, ari-ari sering kali dianggap memiliki nilai simbolis dan spiritual yang mendalam yang menghubungkan ibu dan bayi melalui ikatan yang kuat. Tradisi yang melibatkan ari-ari seperti penguburan atau perawatan tertentu memiliki makna yang beragam, termasuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi bayi. Di banyak masyarakat, ari-ari dipandang sebagai simbol kesuburan, keberlanjutan hidup, dan hubungan dengan alam serta leluhur. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya